lagi bertemu dengan Teacher Ii dalam pembelajaran geografi. Baik, pada pertemuan hari ini kita akan membahas materi mengenai tata surya sebagai ruang edar bumi. Oke, yang pertama, pengertian tata surya. Tata surya adalah kumpulan benda langit yang terdiri atas matahari, 8 planet, 5 planet kerdil atau katai, 173 satelit alami, dan jutaan benda langit seperti meteor, asteroid, dan komet yang mengelilingi matahari pada orbitnya masing-masing. Sekarang kita masuk pada teori-teori pembentukan tata surya. Yang pertama ada hipotesis nebula atau hipotesis kabut. Ini mengemukakan bahwa tata surya terbentuk dari matahari raksasa yang kemudian menyusut dan berputar semakin cepat dan cincin-cincin gas serta es terlontar ke sekeliling matahari. Yang kedua, hipotesis planetesimal diawali dengan kondisi matahari yang telah ada sebagai salah satu bintang. Suatu ketika, matahari berpapasan dengan sebuah bintang dengan jarak yang tidak terlalu jauh sehingga terjadi peristiwa pasang naik pada permukaan matahari maupun bintang itu. Yang ketiga, hipotesis pasang surut gas. Tahap pertama dalam hipotesis ini adalah matahari merupakan bintang yang besar dan bercahaya dengan kekuatan cahaya yang sangat besar. Kemudian, ada bintang yang mendekati matahari hingga terjadi gesekan yang menjadikan gaya tarik antara matahari dan bintang tersebut. Gaya tarik yang terjadi mengakibatkan suatu tarikan dan membentuk suatu arah sinar panjang yang membawa beberapa partikel matahari keluar. Yang keempat, hipotesis bintang kembar atau ledakan bintang. Hipotesis ini mengemukakan bahwa terdapat dua bintang matahari kembar yang saling mengelilingi. Salah satunya mengalami ledakan dan menghasilkan partikel-partikel yang tertangkap oleh bintang yang tidak meledak. Yang kelima, hipotesis protoplanet atau awan debu. Hipotesis ini menjelaskan adanya kabut gas dan debu di sekitar matahari yang membentuk gumpalan. Debu tertarik ke pusat kabut gas dengan gerakan berputar hingga membentuk sebuah bola dan berubah menjadi cakram. Yang terakhir, hipotesis Kuiper. Menurut hipotesis ini, jagat raya terdiri atas formasi bintang-bintang. Dalam formasi tersebut ada dua pusat yang memadat dan berkembang dalam suatu awan antar bintang yang terdiri dari gas hidrogen. Pusat yang lebih besar memadat menjadi bintang tunggal, yaitu matahari. Sementara itu, pusat yang lebih kecil diselimuti kabut karena gaya tarik dari massa yang lebih besar. Gaya ini menyebabkan awan yang lebih kecil terpecah-pecah menjadi awan yang lebih kecil lagi. Awan ini disebut protoplanet yang kemudian menjadi planet-planet sekarang. Selanjutnya, matahari sebagai pusat tata surya. Matahari adalah sumber energi dalam sistem tata surya. Dia berbentuk bola gas raksasa yang sangat panas dan menghasilkan cahaya. Oke, ini ada pada gambar ini, teacher jelaskan bagian-bagian matahari. Bagian-bagiannya itu yang pertama ada inti matahari. Nah, nampak pada gambar adalah pusat matahari. Inti matahari terdiri dari elektron, proton, neutron, dan atom yang membentuk inti plasma matahari. Suhunya sangat tinggi, mencapai 15,7 juta. Yang kedua, fotosfer adalah bagian permukaan matahari yang dapat dilihat dengan bantuan teleskop. Lapisan ini terdiri dari hidrogen, helium, karbon, neon, oksigen, dan nitrogen. Yang ketiga, kromosfer adalah lapisan atmosfer matahari. Kromosfer ini sebagian besar tersusun atas gas hidrogen. Yang selanjutnya, korona lapisan matahari yang paling luar. Lalu ada zona radiasi. Zona ini tempat transformasi energi panas matahari dari inti matahari ke seluruh permukaan matahari. Selanjutnya yang terakhir zona konveksi. Dia terletak di luar zona radiasi. Zona ini adalah tempat menyalurkan atau merambatkan energi panas matahari dari inti matahari ke permukaan matahari. Nah, aktivitasnya ini terdiri dari granula, yaitu gumpalan-gumpalan di permukaan matahari. Yang kedua, bintik
hitam matahari adalah bagian permukaan matahari yang suhunya lebih rendah. Yang ketiga, prominensa, yaitu semburan material matahari ke arah luar, dan semburan matahari adalah ledakan atmosfer matahari. Biasanya semburan matahari ini terjadi di wilayah aktif sekitar bintik matahari. Terakhir, kita masuk pada gerhana matahari. Nah, gerhana matahari ini dia terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama, gerhana matahari total, yaitu dia terjadi apabila bayangan bulan yang jatuh di bumi menimbulkan lingkaran hitam di permukaan bumi. Jarak terpendek dari bumi ke bulan adalah 326.600 km. Wilayah yang mengalami gerhana total adalah wilayah yang berada pada lingkaran hitam. Yang kedua, gerhana matahari parsial terjadi saat permukaan bulan menutupi hanya sebagian dari permukaan matahari sehingga masih ada bagian permukaan matahari yang tidak tertutup bulan. Yang ketiga, gerhana matahari cincin atau gelang terjadi saat panjangnya kerucut bayangan bulan tidak sampai ke bumi, namun hanya perpanjangan bayangan yang jatuh ke bumi. Oke anak-anak semuanya, materi hari ini kita cukupkan sampai di sini ya. Teacher harap anak-anak semua bisa memahaminya. Sampai jumpa. Assalamualaikum.